Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan nama itu, saudara-saudara, adalah Tuhan kita, Yesus Kristus." Saudaraku, firman Tuhan yang baru saja kita baca itu adalah pernyataan pembelaan dari Rasul Petrus ketika ia bersama dengan Rasul Yohanes ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan diperhadapkan ke dalam sidang mahkamah agama. Apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus itu ingin memberikan penegasan bahwa tidak ada keselamatan yang dapat diberikan kepada manusia dan tidak ada nama yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Yesus Kristus. Pernyataan ini kelihatannya sangat ekstrim, seolah-olah ajaran kekristenan tidak punya toleransi dengan iman orang lain. Namun kalau kita membaca kitab suci dengan teliti, saudara-saudara, mulai dari perjanjian lama, kitab-kitab Taurat dan kitab para nabi, bahkan di dalam perjanjian baru memiliki benang merah yang sama, bahwa keselamatan tidak dikerjakan di dalam siapapun. Keselamatan tidak dilakukan oleh siapapun kecuali di dalam Allah Yehova Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus itu juga ingin menegaskan bahwa ini tidak bicara tentang agama tertentu. Ini juga tidak berbicara tentang ritual-ritual peribadatan tertentu. Ini merupakan pernyataan iman bahwa keselamatan adalah anugerah semata-mata dari Allah yang diberikan kepada manusia berdosa oleh kehendaknya sendiri, sehingga mereka yang menerimanya dianugerahi hidup kekal. Jadi keselamatan, saudara-saudara, itu adalah inisiatif dari Allah sendiri, anugerah yang dikerjakan oleh Allah sendiri, diberikan kepada siapa Allah berkenan sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itulah Rasul Petrus berkata bahwa tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia berdosa kecuali nama Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, kita yang telah menerima keselamatan daripadanya harus bersyukur. Karena apa? Karena Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Karena Allah yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Atas hal itu, saudaraku, maka pantaslah kita untuk memberikan hidup kita kepada Allah, memberikan penyembahan terbaik kita, memberikan pelayanan terbaik kita, dan senantiasa setia untuk apapun yang terjadi dalam hidup ini. Mari kita berkomitmen untuk senantiasa mengikut Dia. Berkaitan dengan itu, saudaraku, maka kita perlu memiliki kesetiaan kepada Tuhan, sebab kita tidak bisa mengiring Dia tanpa kesetiaan yang konsisten. Seperti ditunjukkan oleh seorang pemain sepak bola yang bernama Rogerio Kenny, yang senantiasa setia dengan klub yang cuma satu-satunya dia bela, yaitu Sao Paulo.
Untuk menghormati para pemain sepak bola yang cuma mau mengabdi kepada satu klub sepak bola saja, dibentuklah suatu wadah yang namanya One Club's Men. Dan nama Rogerio Kenny menempati posisi teratas. Pemain yang berposisi sebagai kiper ini, saudaraku, telah membela Sao Paulo selama 25 tahun dan tidak pernah berpindah ke klub yang lain. Ketika ditanyakan apakah tidak tertarik untuk pindah ke klub yang lain dengan bayaran yang lebih tinggi, ia menjawab secara mengejutkan, "Saya tidak bermain sepak bola demi uang. Lagi pula, saya sangat mencintai klub Sao Paulo." Saudaraku, kalau seorang Rogerio Kenny bisa begitu setia dengan klub yang cuma satu-satunya ia bela itu, bahkan ia menolak untuk pindah ke klub yang lain sekalipun dengan bayaran yang lebih tinggi, bagaimana dengan kita, anak-anak Allah? Adakah kita memiliki komitmen dan kesetiaan seperti Rogerio Kenny itu? Sayangnya, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang begitu mudah tergoda dengan hal-hal duniawi yang menjanjikan kenikmatan dan kebahagiaan. Dan karena hal itu, orang bisa kapan saja meninggalkan Kristus. Ada orang karena uang meninggalkan Kristus, ada orang karena jabatan meninggalkan Kristus, karena pernikahan meninggalkan Kristus, karena kesembuhan meninggalkan Kristus, dan berbagai alasan-alasan yang lain untuk ia meninggalkan Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Dan sekalipun engkau bisa memiliki dunia ini, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, apalah artinya semua itu jika jiwamu binasa, kata Tuhan. Karena itu, mari kita belajar seperti Rogerio Kenny yang disebut sebagai One Club Man. Mari kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, agar kita juga dapat disebut sebagai One God Club. Orang yang hanya setia kepada satu-satunya Allah. Haleluya. Bila firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita untuk senantiasa setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang berkuasa ini menguatkan kami dan menolong kami untuk senantiasa ingat bahwa keselamatan adalah anugerah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan bahwa di dalam dunia ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan, itu membuat kami boleh semakin setia, semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring Engkau, di dalam melayani Engkau. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.